Shalom teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Terima kasih untuk masukan tema-tema juga usulan movie, film, ataupun film seri dan juga lagu-lagu untuk dibahas ya di channel ini. Sekarang saya ingin membahas soal album yang dikeluarkan seorang aktris penyanyi dari Amerika namanya Taylor Swift. Dia baru mengeluarkan sebuah album yang dirilis ulang, ya, direkam ulang, di mana album ini banyak berisi lagu-lagu dengan tema remaja atau temanya pada waktu dinamika yang terjadi pada seseorang ketika dia masuk usia sekolah SMP ataupun SMA gitu ya. Taylor Swift sendiri adalah seorang artis yang terkenal. Kalau ada teman-teman atau bapak ibu yang nggak familiar dengan dia, bisa lihat di sosial medianya, di mana subscriber YouTube-nya ada sekitar 42 miliar lebih. Lalu kemudian follower Instagram-nya itu ada 153 miliar. Dan begitu juga follower dari Twitter-nya. Taylor sendiri pernah mendapatkan 3 Grammy Award untuk album terbaik ya, dan dia juga pernah 3 kali menjadi cover dari majalah Time Magazine dan masuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia ini. Dan itu membuat saya tertarik untuk mengulik 3 buah lagu yang ada di album Fearless Taylor version ini. Lagu yang pertama itu judulnya adalah 15 ya, 15. Tepat sesuai dengan maksud dari lagunya, yaitu bercerita apa yang terjadi ketika seorang anak remaja berusia 15 tahun. Ketika masuk ke sekolah SMA mungkin ataupun dalam usia SMP misalkan ya. Di situ struggle-nya seperti apa, mereka kemudian menemukan sahabat yang baru di sekolah, begitu juga jatuh cinta pertama kali ya, mendapatkan pacar, tapi kemudian juga mengalami patah hati. Nah, dalam lirik lagu itu diceritakan bahwa sahabatnya ketika usia 15 tahun itu namanya Abigail, itu kemudian berpacaran dengan seorang anak muda ya, anak muda tetapi terlalu mabuk oleh cinta sehingga Abigail ini menyerahkan segala-galanya kepada pemuda ini ya di usia 15 tahun hanya karena pemuda ini berjanji untuk mencintai dia forever and always, selama-lamanya ya. Tapi pada kenyataannya kemudian setelah dia menyerahkan semuanya termasuk juga keperawanannya, ternyata pemuda ini ingkar janji, bahkan kemudian selingkuh dengan cewek yang lain ya. Nah, dalam lirik lagu ini ada pesan yang disampaikan oleh Taylor Swift ya, di mana dalam sebuah kalimat yaitu don't forget to look before you fall. Jangan lupa untuk melihat sebelum kamu jatuh. Artinya, dalam euforia jatuh cinta, apalagi di usia remaja seperti itu, seringkali banyak memakai kacamata merah jambu. Tetapi lagu ini justru mengingatkan, lihatlah, lihat karakternya, lihat perilakunya, lihat juga keluarganya kalau bisa ya. Sehingga jangan dalam usia 15 tahun yang memang pasti mudah untuk percaya dengan janji-janji yang diberikan, lalu kemudian dikecewakan setelah memberikan segala-galanya ya. Usia 15 adalah waktunya, kesempatan di mana masih banyak hal yang ada di depan yang bisa diraih daripada hanya dibelenggu oleh relasi yang kemudian bisa menghancurkan bahkan pada punya dampak di masa depan. Lagu yang kedua yang menarik buat saya judulnya adalah Change, perubahan. Lirik lagunya berbicara soal revolusi ya. It's a revolution dikatakan, di mana waktunya akan datang buat kita dan pada akhirnya kita akan menang dalam lirik lagu itu. And we'll sing hallelujah, dikatakannya kita akan bercerita bahwa ada sebuah perubahan yang diinginkan, walaupun itu sulit ya, nggak gampang.
karena nggak semua orang nyaman untuk berubah. Tapi dikatakan walaupun kita sedikit, walaupun kita kurang orang, tetapi kita jangan menyerah ya, karena suatu hari kita pasti akan menang. Isi dari lirik ini kemudian membuat saya teringat dengan Laudato Si-nya Paus Fransiskus, juga mengajak untuk perubahan ya, untuk merubah sikap hati, merubah gaya hidup. Bahkan beliau juga meminta kepada orang muda untuk berbicaralah atas nama Allah. Karena Allah selalu mengampuni. Manusia kadang mengampuni, kadang enggak mungkin. Tetapi alam itu enggak pernah mengampuni. Sehingga kita manusia membutuhkan change of heart, change of mind ya, perubahan cara berpikir, perilaku kita. Beliau menekankan pada budaya membuang ya, di mana pada masa ini orang gampang membuang sedemikiannya ya. Yang tidak menguntungkan, yang nggak produktif dibuang. Janin kalau itu tidak menguntungkan dibuang, misalkan. Lansia kalau itu tidak menguntungkan dibuang, mungkin lewat eutanasia misalkan. Atau sampah, bagaimana cara kita membuang sampah? Apakah kita menghargai alam ini? Ini membutuhkan change, membutuhkan perubahan, revolusi mental ya. Begitu juga dalam relasi. Ketika dalam surat yang lain ya, Amoris Laetitia, di mana beliau mengatakan dalam relasi antara lelaki dan perempuan pun ada budaya kesementaraan ya, di mana budaya kesementaraan ini adalah musuh daripada cinta, di mana semua orang dalam relasi itu bisa gampangnya dibuang, atau bahkan relasi itu dibuang juga dengan gampang. Setiap pribadi bisa saling memakai, mengambil, merusak, memanfaatkan, atau memeras sampai tetes terakhir, kata Paus Fransiskus. Lalu kemudian selamat tinggal. Nah, ini butuh change, perubahan hati, perubahan sikap batin, perubahan perilaku. Dan lagu ini membuat kita merefleksikan tentang hal itu. Lagu yang ketiga yang buat saya bisa menjadi inspirasi, judulnya adalah The Best Day. Yang diangkat di dalam lagu ini adalah soal bullying, di mana bullying itu banyak dialami oleh anak-anak remaja ya. Dalam lirik lagu ini diceritakan ketika Taylor usia 13 tahun, dia menemukan juga dia mengalami itu, di mana akhirnya dia pulang dari sekolahnya dan dia menangis. Tapi dalam lagu ini kemudian juga diberikan jawaban ya, solusi untuk anak-anak remaja yang mengalami bullying, yaitu support sistemnya yang baik, di mana ketika pulang sekolah dan dia menangis, orang tuanya itu begitu sigap dan tanggap ya dengan emosi yang dialami oleh si anak remaja ini. Diceritakan dalam lirik lagunya, ibunya memeluk dia, lalu kemudian mengajak dia keluar rumah, berjalan-jalan, berputar-putar sampai lama, bahkan sampai ke kota yang lain, dan di situ mereka shopping. Sampai dalam lirik lagu ini dikatakan sampai dia bisa melupakan nama-nama orang yang sudah membuli dia. Artinya untuk kasus-kasus bullying yang seperti ini, peran orang tua menjadi penting ya. Orang tua diminta untuk bisa membangun kepercayaan diri daripada si anak, bahwa dia itu berharga, juga harga diri anak itu akan membantu anak itu menjadi siap ketika nanti dia menghadapi penindasan-penindasan yang lain, bullying lain-lain di sekolahnya ataupun di masa depan. Jadi 3 lagu ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman ataupun juga Bapak Ibu yang menjadi pendamping dari kalangan orang muda. Semoga ini bisa memberi inspirasi kepada kita di hari ini, dan saya akan mencoba untuk mempersiapkan pelan-pelan ya tema-tema yang ditawarkan ataupun film-film yang harus saya lihat terlebih dahulu untuk saya bisa menangkap kira-kira inspirasi apa yang bisa didapat di sana. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai kita ketemu di video berikutnya.